Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tukang perahu di Bangladesh yang selalu melantunkan sholawat ketika mendayung. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Bangladesh, terdapat seorang tukang perahu sederhana bernama Abdul Rahman. Desa itu terletak di tepi Sungai Padma, sebuah sungai besar yang mengalir deras dan membelah tanah Bangladesh. Sungai ini bukan hanya menjadi jalur transportasi bagi banyak orang, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak penduduk desa yang mengandalkan perahu untuk transportasi, perdagangan, dan mencari nafkah. Di antara mereka, Abdul Rahman dikenal sebagai seorang tukang perahu yang sangat unik, bukan hanya karena keahliannya dalam mendayung, tetapi juga karena kebiasaannya yang luar biasa. Ia selalu melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap kali mendayung perahunya. Kehidupan Abdul Rahman. Abdul Rahman adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di desa kecil itu. Sejak muda, ia telah menjadi tukang perahu yang mahir, mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang tukang perahu. Perahunya sederhana, hanya sebuah perahu kayu kecil yang cukup untuk mengangkut beberapa penumpang atau barang dagangan. Meskipun pekerjaannya tidak membawa banyak kemewahan, Abdul Rahman selalu merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap hari, ia mendayung perahunya melintasi Sungai Padma yang luas, membawa orang-orang yang hendak menyeberang atau mengangkut barang ke pasar di seberang sungai. Ada kalanya perahu itu membawa para petani yang ingin menjual hasil pertanian mereka. Ada juga nelayan yang kembali dari laut dengan hasil tangkapan mereka. Namun, yang selalu mencolok adalah kebiasaan Abdul Rahman yang tidak pernah berubah. Setiap kali ia mendayung, ia akan melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kehusyukan. Kebiasaan melantunkan sholawat. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Abdul Rahman sudah siap dengan perahunya. Ia akan membersihkan perahunya dengan hati-hati, memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik untuk perjalanan sehari penuh. Setelah itu, ia akan duduk sebentar di tepian sungai, menundukkan kepala, dan membaca beberapa kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara yang pelan namun penuh penghayatan. Ia merasa bahwa dengan melantunkan salawat, ia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan memperoleh berkahnya. Ketika matahari terbit, Abdul Rahman akan mengayuh perahunya dengan tekun, memulai perjalanannya menyusuri sungai. Setiap kali dayungnya menyentuh air, ia melantunkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Suara Abdul Rahman yang lembut melantunkan sholawat itu mengalir bersama riak-riak air sungai. Tidak peduli seberapa berat dan lama perjalanan yang harus ditempuh, Abdul Rahman selalu merasa tenang dan damai dalam hatinya setiap kali ia melantunkan sholawat. Baginya, sholawat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga sebuah doa yang penuh berkah dan pengingat akan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Abdul Rahman. Meskipun Abdul Rahman hanya seorang tukang perahu, banyak orang yang merasa kagum dengan kebiasaannya yang penuh spiritualitas. Mereka yang pernah menaiki perahunya akan mendengar lantunan sholawat yang lembut itu, dan meskipun mereka mungkin tidak mengenalnya secara dekat, mereka selalu merasa ada kedamaian dalam hati mereka selama perjalanan. Banyak yang berpendapat bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri Abdul Rahman. Sesuatu yang membuat orang merasa tenang dan nyaman ketika berada di dekatnya. Mereka bahkan sering mengatakan bahwa perahu yang dikayu Abdul Rahman selalu melaju dengan lancar dan cepat. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang membantu perahunya berjalan dengan mudah. Kisah Abdul Rahman bahkan menjadi legenda di desa tersebut. Seorang pedagang yang rutin menggunakan perahunya untuk membawa barang dagangan dari pasar di seberang sungai menceritakan pengalamannya. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali ia naik perahu Abdul Rahman, ia merasakan ketenangan yang luar biasa dan selalu merasa diberkahi. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada mendengar sholawat itu di sepanjang perjalanan, katanya. Itu seperti menyelam dalam kedamaian yang mendalam. Namun, Abdul Rahman sendiri tidak merasa bahwa ada yang istimewa dari kebiasaannya itu. Baginya, sholawat adalah cara ia memuliakan Nabi Muhammad SAW dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia merasa bahwa dalam setiap ayat salawat yang dilantunkan, ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dampak positif kebiasaan Abdul Rahman. Abdul Rahman tidak hanya dikenal karena kebiasaannya melantunkan sholawat, tetapi juga karena ketulusannya dalam membantu sesama. Meski hidup dalam kesederhanaan, ia selalu berusaha berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Banyak kali ia membantu para penumpang yang tidak mampu membayar biaya perjalanan dengan memberikan mereka tumpangan secara cuma-cuma. Bahkan, ada cerita tentang seorang wanita muda yang terjebak di seberang sungai karena tidak memiliki uang untuk pulang. Abdul Rahman, tanpa ragu, menolongnya dan memberinya tumpangan tanpa meminta pembayaran. Kebaikan hati Abdul Rahman ini membuatnya dihormati oleh banyak orang. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa atau berkonsultasi, dan meskipun ia tidak memiliki pendidikan formal, ia selalu memberikan nasihat yang penuh hikmah dan ketenangan. Ia percaya bahwa hidup yang penuh dengan doa, amal, dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kedamaian di dunia ini. Namun, kehidupan Abdul Rahman tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, perahunya rusak akibat cuaca buruk, atau terkadang ia harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun ia menghadapi banyak ujian dan kesulitan, Abdul Rahman selalu menghadapi semuanya dengan sabar. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia percaya bahwa segala ujian adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Suatu hari, sebuah badai besar melanda Sungai Padma. Air sungai naik sangat cepat, dan banyak perahu yang terbalik akibat terjangan angin dan ombak. Perahu Abdul Rahman juga hampir terbalik. Namun ia tetap tenang dan terus melantunkan sholawat dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Meski badai begitu besar, perahu Abdul Rahman tetap berjalan dengan lancar, dan ia berhasil menyelamatkan beberapa orang yang terjebak di tengah sungai. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini dan merasa kagum dengan ketenangan dan keyakinan yang dimiliki Abdul Rahman. Kematian Abdul Rahman. Beberapa tahun setelah kejadian badai itu, Abdul Rahman merasa bahwa usianya semakin menua. Meskipun tubuhnya mulai lemah, ia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang perahu dan terus melantunkan sholawat setiap kali mendayung. Namun, pada suatu pagi yang tenang, setelah ia selesai melaksanakan sholat subuh, Abdul Rahman merasakan sakit yang cukup berat. Dalam keadaan yang damai, ia meninggal dunia di rumahnya, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Kepergian Abdul Rahman meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang yang mengenalnya. Mereka mengenangnya sebagai seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah, yang senantiasa melantunkan sholawat, dengan hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, dan mereka semua merasa bahwa ada kedamaian dan berkah yang tak terhingga yang datang dari kehidupan Abdul Rahman. Pelajaran dari kisah Abdul Rahman. Kekuatan sholawat. Kisah Abdul Rahman mengajarkan kita bahwa melantunkan sholawat bukan hanya sekadar lisan, tetapi merupakan penghubung yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sholawat membawa kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Abdul Rahman menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh keyakinan. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Membantu sesama dengan ikhlas. Abdul Rahman mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama. Kebaikan hati dan ketulusan dalam berbagi akan membawa keberkahan. Hidup sederhana dengan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Rahman hidup dalam kesederhanaan, tetapi hidupnya dipenuhi dengan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dengan prinsip ini membawa kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Kisah Abdul Rahman adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu melantunkan sholawat, bersabar dalam menghadapi ujian, dan berbagi dengan sesama dengan ikhlas.